Ada hari-hari di mana pekerjaan terasa seperti rutinitas tanpa akhir. Paket datang, paket pergi, alamat demi alamat, satu persatu tercoret dari daftar. Aku seorang kurir, dan duniaku adalah jalanan, gang sempit, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Tapi hari ini, berbeda hari ini. Aku memegang satu paket terakhir, paket yang terasa aneh di tanganku, bukan karena beratnya, tapi karena tujuannya. Alamat yang tertera di labelnya bukanlah nama jalan atau nomor rumah, hanya serangkaian kata puitis yang lebih mirip teka-teki, di mana kenangan berlabuh saat fajar menyingsing. Tidak ada kode pos, tidak ada koordinat GPS. Aplikasi di ponselku hanya menampilkan layar kosong dengan pesan lokasi tidak ditemukan. Rekan kerjaku tertawa, menganggapnya lelucon atau kesalahan sistem. Sudah, tinggal kembalikan saja ke gudang, kata mereka. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Sesuatu dalam tatapan pengirimnya, seorang wanita tua dengan mata yang seolah menyimpan seluruh lautan kesedihan, membuatku merasa ini bukan sekadar paket biasa, ini adalah sebuah amanah. Maka, perjalananku dimulai. Aku mematikan GPS dan mulai mengikuti intuisiku. Aku berkendara tanpa tujuan, membiarkan roda membawaku ke tempat-tempat yang jarang kulalui. Aku melewati jalanan kota yang ramai, lalu masuk ke pinggiran yang lebih sepi, di mana lampu jalan mulai jarang dan digantikan oleh cahaya bintang. Aku bertanya pada orang-orang yang kutemui di jalan. Seorang penjual bunga tua di sudut pasar, seorang nelayan yang sedang memperbaiki jalannya di tepi sungai, seorang anak kecil yang sedang menerbangkan layang-layang di lapangan terbuka. Permisi, apa Anda tahu di mana kenangan berlabuh saat fajar menyingsing? Tanyaku pada mereka. Kebanyakan dari mereka menatapku dengan aneh. Beberapa tersenyum sopan dan menggelengkan kepala. Namun, ada juga yang menjawab dengan cara tak terduga. Penjual bunga itu berkata, kenangan berlabuh di aroma bunga pertama yang kau berikan pada cinta pertamamu. Nelayan itu menyahut, kenangan berlabuh di riak air pertama yang kau lihat saat matahari terbit di atas laut. Dan anak kecil itu, dengan polosnya menunjuk ke langit. Kenangan ada di sana, di layang-layang yang terbang bebas, tapi talinya tetap kita genggam. Jawaban mereka tidak memberiku peta, tapi memberiku petunjuk. Alamat ini bukanlah tempat visit, melainkan sebuah keadaan, sebuah perasaan. Paket ini tidak ditujukan untuk sebuah rumah, tapi untuk sebuah jiwa. Aku mulai memahami, perjalanan ini bukan tentang menemukan sebuah lokasi, tapi tentang memahami makna di baliknya. Semakin jauh aku berkendara, semakin aku merasa sedang melakukan perjalanan ke dalam diriku sendiri. Aku teringat masa kecilku, aroma masakan ibu, tawa pertama anakku. Juga rasa sakit karena kehilangan. Semua kenangan itu, yang selama ini kusimpan rapat-rapat, mulai muncul ke permukaan. Jalanan yang kulalui seolah berubah menjadi lorong waktu pribadiku. Aku melewati sebuah kafe tua yang sudah lama tutup, tempat aku dan sahabatku dulu sering menghabiskan waktu. Aku berhenti sejenak, menyentuh pintunya yang berdebu. Kenangan pahit tentang pertengkaran terakhir kami sebelum dia pergi untuk selamanya tiba-tiba terasa begitu nyata. Aku melanjutkan perjalanan, melewati sebuah taman bermain yang sepi. Aku bisa melihat diriku yang lebih muda, sedang tertawa riang di ayunan, tanpa beban. Dan tahu betapa rumitnya hidup di kemudian hari. Setiap sudut kota yang kulewati seolah membisikkan sebuah cerita, sebuah penggalan dari masa laluku. Paket di jok sebelahku terasa semakin berat, seolah menyerap semua emosi dan kenangan yang kurasakan. Malam mulai larut, dan aku tiba di sebuah bukit yang menghadap ke kota. Dari sini, gemerlap lampu kota tampak seperti lautan bintang buatan. Udara dingin menusuk, tapi hatiku terasa hangat. Aku duduk di kap mobil, memandangi paket itu. Aku mulai bertanya-tanya, apa isinya? Mungkin foto-foto lama, atau surat yang tak pernah terkirim, atau mungkin isinya kosong, dan yang terpenting adalah perjalanannya itu sendiri. Perjalanan untuk mengingat, untuk merasakan, dan untuk berdamai. Saat garis jingga pertama mulai muncul di ufuk timur, aku tahu aku telah tiba. Fajar menyingsing di hadapanku, terhampar pemandangan yang begitu indah dan menenangkan. Disinilah tempatnya, di mana kenangan berlabuh. Aku tidak perlu mencari sebuah pintu, atau menyerahkan paket ini pada seseorang. Aku membuka paket itu dengan hati-hati. Ternyata, di dalamnya hanya ada sebuah cermin kecil yang sudah tua. Aku mengangkat cermin itu, dan yang kulihat adalah pantulan wajahku, dengan latar belakang fajar yang mereka. Aku melihat mataku yang lelah, tapi juga ada secercah pemahaman baru di sana. Aku melihat semua perjalananku,
Semua tawa dan air mata, semua kehilangan dan penemuan, terpantul di wajah itu. Aku tersenyum. Paket ini bukan untuk orang lain. Paket ini untukku. Pengiriman terakhir ini adalah sebuah perjalanan pulang, kembali ke diriku sendiri. Wanita tua itu tidak mengirimiku sebuah barang. Ia memberiku sebuah kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk melihat ke belakang, dan untuk menemukan kembali diriku yang hilang di tengah hiruk-pikuk rutinitas. Aku meletakkan cermin itu di atas bukit, menghadap ke kota yang mulai bangun. Tugasku telah selesai. Ini adalah pengiriman terbaik yang pernah kulakukan. Saat aku menuruni bukit, aku merasa jauh lebih ringan. Aku tidak lagi hanya seorang kurir yang mengantar paket dari titik A ke titik B. Aku adalah seorang pengembara yang telah menemukan peta menuju hatinya sendiri. Dan terkadang, alamat terpenting dalam hidup bukanlah yang bisa ditemukan di peta, melainkan yang terukir di dalam jiwa. Terima kasih sudah menemani perjalananku. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.